Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Widiantoro. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Dapurang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 223702210066 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di sekolah saya di SMA Negeri 1 Dapurang. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang belum isi daftar hadir silakan diisi ya, Pak Guru sudah kasih linknya di kolom chat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, doa akan dipimpin oleh Nur Asyah B. Kepada Nur Asyah, dipersilahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, selanjutnya Pak Guru akan cek kehadiran. Kalau yang muncul di sini sudah ada 13. Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu tata tertib pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, masuk Zoom meeting tepat waktu, yaitu pukul 9 ya. Kemudian selalu mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon ketika pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, raise hand ketika akan bertanya ya, angkat tangan. Setelah diizinkan atau diminta berbicara, dapat mengaktifkan mikrofon ya. Jadi kalau mau bicara, raise hand dulu, ada di bawah, tinggal diklik, atau Pak Guru tanya gitu ya, harus dijawab tanpa harus raise hand dulu. Kita akan pretest terlebih dahulu untuk menguji kemampuan awal kita ya. Linknya akan Pak Guru bagi di kolom chat. Oh ya, ini sudah masuk 10 orang yang sudah selesai ya. Kita lihat ya, dari 10 orang yang sudah selesai, paling banyak mendapatkan nilai 20 ya. Paling banyak dapat nilai 20, ada yang 40 dan ada juga yang 60. Tapi masih ada yang 0 ya. Oke, kita lihat setiap pertanyaannya ya. Ini yang sudah selesai namanya. Kemudian ini dari pertanyaan nomor 1. Ya, ini pertanyaan nomor 1, materi pertemuan kedua ya, materi yang sudah kemarin ini. Ternyata ada 3 orang yang menjawab benar ya, atau sekitar 30%. Sedangkan sisanya masih banyak yang menjawab salah ya. Ada 2 orang jawab nomor 1 salah, B salah 1 orang. Bagian C ada yang milih 3 orang dan bagian E 1 orang ya. Tapi lebih banyak yang menjawab benar. Ya. Bagi yang masih salah, masih belum tahu jawaban benar, ya insya Allah nanti
bisa belajar lagi ya, dipelajari lagi materi yang sudah kemarin supaya kita bisa jawab soal seperti ini ya. Apalagi sebentar lagi besok kayaknya ujiannya, ujian mata pelajaran kimia untuk pelarnya. Untuk nomor selanjutnya ini adalah materi yang akan kita pelajari ya. Di sini justru banyak yang menjawab benar ya, sekitar 6 orang jawab benar, dan masih ada yang sedikit yang salah ya. Ini yang jawab benar ini mungkin sudah belajar tadi malam ya, jadi tahu jawaban benarnya ya, bagus ya. Bagi yang belum tahu, kita akan pelajari hari ini. Kemudian soal selanjutnya yang ini ya lebih banyak juga yang menjawab benar ya, sekitar 5 orang atau 41,7%. Yang menjawab salah sekitar 7 orang ya. Ini juga materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita belajar, kita bisa paham ya, bagaimana cara menjawab soal seperti ini. Yang terakhir, ini juga materi yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang pergeseran kesetimbangan ya, meramalkan pergeseran kesetimbangan. Ya. Oke, masih banyak yang menjawab salah untuk nomor yang terakhir. Sekitar 12 orang yang menjawab ya, hanya 1 orang yang menjawab benar. Dan nanti kita pelajari untuk ini ya. Oke ya, materi hari ini yang akan kita pelajari merupakan materi lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Materi hari ini materinya adalah pergeseran kesetimbangan ya, seperti judulnya di atas. Ya, seperti judulnya. Mana ya? Ya, pergeseran kesetimbangan. Yang seharusnya judulnya ini digeser sedikit ya, supaya ke tengah. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning dan Zoom meeting, siswa dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi, suhu, tekanan dan volume terhadap arah pergeseran kesetimbangan. Meramalkan arah pergeseran kesetimbangan dengan menggunakan azas Le Chatelier dan mempresentasikan hasil analisis persamaan adanya faktor-faktor penyebab pergeseran kesetimbangan serta kondisi optimum untuk memproduksi bahan kimia industri dengan benar. Ya, ini adalah sintak atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran PBL ya, mulai dari sintak 1 sampai sintak 5 ya. Ini yang akan kita lalui pada pembelajaran kita. Dan dalam sebuah artikel ya ada yang nulis bahwa pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dapat menumbuhkan inisiatif peserta didik atau siswa, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam belajar kelompok. Ya. Jadi itu alasan kenapa kita belajar dengan menggunakan model PBL ya, atau problem based learning, atau bahasa Indonesianya pembelajaran berbasis masalah. Ternyata manfaatnya sangat bagus. Ya, azas Le Chatelier adalah azas yang digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada kesetimbangan kimia ya, yang berbunyi bahwa jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan suatu reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya ya. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ya. Faktor-faktor ini muncul karena azas Le Chatelier tadi ya. Faktor yang pertama yaitu pengaruh perubahan konsentrasi ya. Jika konsentrasi salah satu komponen tersebut diperbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut. Ya. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil,
maka reaksi sistem akan menambah komponen tersebut ya, komponen itu ya. Ya, ini ada contoh ya. Jika kalau konsentrasinya gas nitrogen ya, dalam bentuk gas ini ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan ya. Ya, akibatnya gas hidrogen tadi berkurang berkurang juga ya gas hidrogennya ya. Dan konsentrasi amonianya bertambah gitu, NH3-nya nambah. Jadi kalau sebelah kiri yang ditambahi konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser ke kanan ya. Dia akan berusaha mengurangi penambahan konsentrasi tadi ya, dengan cara menggeser reaksi kesetimbangan ke arah kanan ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu pengaruh tekanan dan volume ya. Dengan mengecilnya volume berarti konsentrasinya juga meningkat ya. Ya. Karena ruangannya kecil, jadi seolah-olah konsentrasinya bertambah. Ya, untuk mengurangi tekanan ya, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien molekul yang gasnya lebih kecil. Ya. Selanjutnya pengaruh yang faktor yang ketiga, faktor yang terakhir yaitu pengaruh perubahan suhu. Jadi kita harus tahu dulu reaksinya itu eksoterm atau endoterm. Ya, menurut asas Le Chatelier, jika sistem kesetimbangan dinaikkan suhunya, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah reaksi yang menyebabkan kalor, yang menyerap kalor ya, yaitu atau reaksi endoterm. Di sini ada contoh seperti tadi ya, reaksi antara gas hidrogen dengan karbon dioksida ya, itu dapat membentuk H2O, air, dan gas karbon monoksida, delta H plus 41 ya. Ini reaksinya adalah reaksi endoterm ya. Ada yang tahu nggak kenapa reaksi ini digolongkan sebagai reaksi endoterm? Disebut reaksi endoterm, Pak, karena reaksi tersebut menyerap kalor. Kemudian ini materi selanjutnya adalah penerapan reaksi kesetimbangan dalam industri ya. Ada dua ya, yang Pak Guru kasih contoh ada dua, sama dengan modul yang Pak Guru bagikan ya. Yang pertama adalah industri pembuatan amonia atau NH3 yang nama prosesnya disebut sebagai proses Haber-Bosch ya. Untuk lebih tahu proses pembuatan amonia atau proses Haber-Bosch ini ya, silakan baca di modul yang Pak Guru bagikan ya. Ada skemanya kayak di sana ya. Kemudian yang kedua, pembuatan asam sulfat ya, atau H2SO4 yang nama prosesnya disebut sebagai proses kontak ya. Ya, ini adalah gambar proses kontak ya, skemanya ya, skema proses kontak. Disederhanakan seperti ini kira-kira, mulai dari awal ya, ada 3 tahap ya, namanya tahap furnace, kemudian tahap converter, dan yang ketiga adalah tahap absorber ya. Ya. Pada tahap 2 reaksinya seperti berikut ya. 2SO2 dalam fase gas yang direaksikan dioksidasi oleh oksigen dan juga ditambahkan katalis. Ya, katalisnya V2O5 atau katalis vanadium oksalat ya. Kemudian akan terbentuk 2SO3 dalam fase gas. Ya, kemudian entalpinya atau delta H-nya itu minus 196 kJ per mol. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi utama dari penambahan katalis ini, V2O5? Yaitu apa fungsi utamanya dari V2O5 tadi ya? Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara agar SO3
ya, O3 ini dapat dihasilkan secara maksimal ya, hubungannya dengan faktor-faktor pergeseran kesetimbangan tadi. Nah, ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi kalian akan menjawabnya di LKPD yang Pak Guru akan bagikan. Ya. Pak Guru akan bagikan linknya di kolom chat. Oke, Pak Guru sudah bagikan link LKPD-nya di kolom chat ya. Silakan dibuka. Sementara Pak Guru akan bagi kelompok ya. Pak Guru akan bagi 3 kelompok kecil seperti biasa. Halo, Assalamualaikum. Nggak kedengaran ya? Hujan di situ. Mana? Hujan. Iya, Pak. Sama juga di sini hujan ya. Jan. Ya, syukurnya di dalam rumah semua ya. Di luar kasih saya, Pak. Di mana ini Berlian? Di rumah sendiri? Di luar, Pak. Ya, oke ya. Tetap semangat ya walaupun hujan deras ya. Ya, Pak. Ini Ya, Pak Guru juga jaringannya hilang-hilang ini mungkin karena towernya kehujanan jadi towernya kedinginan jadi nggak bagus jaringannya ya. Oke, perhatikan ya, di sini ada nama kelompok ya, kelompok 1, 2, atau 3 ya. Kelompok berapa tadi? 1 ya. Tulis nama anggotanya di sini. Iya, Pak. Biasa. Kemudian di sini ada pengamatan dulu ya. Mengamati data percobaan ya. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Ya, data percobaan ini adalah reaksi antara FeCl3 dengan KSCN. Ya, sama-sama larutan ya. Menghasilkan FeSCN-Cl2 dan KCl. Yang kalau disederhanakan reaksinya menjadi kayak gini ya. Ada Fe3+ yang warnanya kuning. Dimakan. Memang jaringan atau? Kemudian masuk kok suaranya jelas di sini. Bagus jaringan. Ya, kemudian SCN- yang tidak memiliki warna atau tidak berwarna. Kemudian menghasilkan FeSCN2+ yang warnanya itu merah darah ya. Tukar Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Hujan nggak di situ? Hujan. Hujan deras, Pak. Reaksi ini kemudian disederhanakan ya, dikasih simpel gitu ya. Simpelnya menjadi seperti ini. Fe3+ itu warnanya kuning. Ya. Fe3+ warnanya kuning, sedangkan SCN tidak berwarna. Kemudian hasilnya adalah FeSCN2+ yang berwarna merah darah. Oh ya, bisa matikan dulu mikrofonnya. Yang jawab ini tadinya kuning ya. Ini nomor 1, tabung 1 ini gunanya untuk membandingkan saja. Sebelumnya kan sama, setelah tabung 4 ditetesi Na2HPO4 berubah menjadi agak Warna bening, putih. ya, bening atau putih ya. Ya, kemudian kita lihat reaksinya ini. Ya, reaksinya kita lihat. Nah, yang tadinya kuning ya, agak kemerahan ya. Setelah dikasih perlakuan diteteskan tadi Na2H2 tadi ya, berubah menjadi bening. Tadinya merah berubah menjadi bening, agak kekuningan. Kalau menurut kalian reaksinya bergeser kemana? Ke kanan atau ke kiri? Bergeser ke kiri, Pak. Iya, betul sekali ya. Kalau warnanya bening berarti bergeser ke kiri ya. Kalau seandainya tadi mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya tersebut, kalian bisa buka modul yang Pak Guru bagikan ya. Di sini ada materi tentang pergeseran kesetimbangan ya. Asas Le Chatelier sampai faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ya.
Di sini sudah ada semua dijelaskan, ada juga mengenai reaksi kesetimbangan dalam industri ya. Ya, pada kegiatan 2 di sini ada ya, coba kasih mati dulu mic-nya Pak Guru, jelaskan sebentar. Proses kontak tadi ya yang Pak Guru tampilkan ada gambarnya, khususnya pada tahap kedua ya. Ya, di sini reaksinya SO2 dengan O2 dengan katalisnya yaitu P2O5 atau vanadium pentaoksida ya. Ya, ini lihat tandanya, kalau tandanya negatif, delta-nya negatif, berarti reaksinya merupakan reaksi eksoterm, ya, eksoterm. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaannya tadi ya. Yang pertama, apakah fungsi utama dari P2O5 ya, vanadium pentaoksida ini tadi ya? Jawabannya mungkin kalian bisa temukan di artikelnya tadi ya. Kemudian jelaskan mengapa reaksi tersebut harus didinginkan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara agar SO3 dapat dihasilkan secara maksimal ya. Ya, jadi dari reaksi ini kalian tentukan caranya. Ya, kalian analisis bagaimana kira-kira supaya SO3 ini hasilnya bisa lebih maksimal ya, atau lebih banyak. Karena memang tujuannya itu ya, karena ini adalah industri yang menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat. Pada tahap kedua harus banyak SO3 dihasilkan ya. Ya, caranya bagaimana ya, kalian jelaskan di bagian nomor 3. Kalau mengalami kesulitan ya, bisa langsung tanyakan Pak Guru, langsung bisa, atau bisa kalian cari di modul yang Pak Guru bagikan ya. Ya, ini jaringannya tumben bagus semua ya. Mungkin faktor hujan, Pak. Tuh. Di tempatnya Pak Guru. Ya, di tempatnya Pak Guru hujan ini malah jelek jaringan. Di tempatnya kami hujan bagus, Pak. Iya ya. Jadi seger anunya barangkali ya, apa signalnya jadinya ya. Kalau tidak mandi. Kayak daun. Kalau sudah selesai nanti Pak Guru akan keluarkan dari kelompok ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke ya, kita setelah kita diskusi kelompok, kita akan presentasi ya. Presentasi akan dimulai dari kelompok 1. Oh ya, Maulidia, silakan Maulidia. 1. Ke arah manakah pergeseran reaksi pada tabung reaksi nomor 2 terjadi? Jawaban, warna tabung 2 berwarna lebih merah. Jika dibandingkan dengan tabung 1, berarti reaksi bergeser ke kanan. 2. Apakah yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan berdasarkan percobaan ini? Jawaban, pergeseran kesetimbangan pada percobaan 1 ini dipengaruhi oleh konsentrasi. 3. Jelaskan bagaimana percobaan tersebut dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jawaban, KSCN akan terurai menjadi K+ dan SCN, sedangkan SCN merupakan komponen pereaksi sehingga ketika konsentrasi pereaksi dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Dan yang mempengaruhi tadi katanya Maulidia adalah konsentrasi. Ya, konsentrasinya karena KSCN itu adalah bereaksi, yaitu SCN. Ketika ditambahkan konsentrasi bereaksi, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Ya. Kelompok 2 dipersilakan. Siapa? Oh ya, Nurasyah ya. Silakan Nurasyah. Bagian C pertanyaan untuk tabung reaksi 4 pada percobaan 3. Nomor 1,
Ke arah manakah pergeseran reaksi pada tabung reaksi nomor 4 terjadi? Jawabannya, warna tabung 4 terang atau lebih bening daripada tabung 1, berarti reaksi bergeser ke kiri. Ketiga, jelaskan bagaimana percobaan tersebut dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Jawabannya, Na2 HPO4 akan terurai menjadi 2Na plus dan HPO4 2 minus. HPO4 2 minus akan bereaksi dengan Fe3 plus. Dalam hal ini berarti konsentrasi Fe3 plus akan berkurang. Fe3 plus merupakan komponen reaksi, sehingga ketika konsentrasi reaksi dikurangi maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi atau ke kiri. Ya, lihat reaksinya di sini. Kalau dihitung koefisien reaksinya yang di sebelah kiri ada berapa? Coba lihat. Ada berapa koefisien reaksi pada sebelah kiri? Ada 2, Pak. Ya, ada 2, betul sekali, yaitu Fe1, SCN juga 1. Sedangkan yang di sebelah kanan, koefisien reaksinya ada berapa? Iya, ada 1. Berarti koefisien reaksinya besar yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Iya, betul sekali sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri, sedangkan tadi yang ditambahkan adalah air ya. Tambahkan H2O berapa mililiter tadi, atau istilah lainnya volumenya bertambah. Ya, tadi menurut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, bahwa penambahan volume atau mengurangi tekanan akan menggeser keseimbangan ke arah reaksi yang memiliki koefisien yang lebih besar ya. Ingat itu baik-baik. Ya, makanya selanjutnya kita pindah ke kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nuraini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawabannya, yaitu nomor 1, tuliskan fungsi utama dari P2O3. Jawabannya dari artikel di atas, fungsi utama dari katalis F2O5 adalah mendinginkan reaksi. Nomor 2, jelaskan mengapa reaksi tersebut harus didinginkan. Jawabannya, berdasarkan reaksi terdapat entalpi reaksi berlangsung ekstrom atau melepaskan kalor, sehingga agar reaksi dapat menghasilkan SO3, maka reaksi harus didinginkan. Bagian 3, bagaimana cara agar SO3 dapat menghasilkan secara maksimal? Jawabannya, 1, suhu reaksi harus didinginkan karena reaksinya ekstrem. 2, konsentrasi S2 terus dinaikkan sehingga reaksi keseimbangan akan terus bergerak ke kanan. 3, memperbesar tekanan karena dengan membesar tekanan reaksi akan bergerak ke arah koefisien kecil. Dalam hal ini SO3 merupakan hasil reaksi yang memiliki koefisien lebih kecil, yaitu 2, sedangkan reaksi memiliki jumlah koefisien 3. Bahwa katalis P2O5 ini memiliki fungsi untuk mendinginkan ya, untuk mendinginkan. Kemudian mengapa sih harus didinginkan ya? Ternyata setelah direaksinya dia adalah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalor atau melepaskan panas. Ya. Makanya karena dia melepaskan kalor, maka reaksinya akan bagus, akan bergeser ke kanan kalau dia panasnya diambil dengan cara didinginkan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tadi caranya supaya SO3 ini dapat dihasilkan secara maksimal gitu ya. Nah, dilihat di sini yang pertama tadi, karena ini adalah entalpi delta-nya adalah negatif, berarti eksoterm, maka yang pertama tadi katanya Nurani harus didinginkan. Kemudian yang kedua, ditambah terus konsentrasi SO2-nya ini ya, ditambah. Jadi kalau SO2 ditambah, otomatis reaksi akan bergeser ke kanan. Kemudian yang ketiga, tekanannya diperbesar. Karena kenapa? Karena koefisien dari SO3 itu cuma 2.
sedangkan pereaksinya O2 sudah ada 2, oksigen lagi ada 1, jadi ada 3. Jadi dengan menambah tekanan, reaksi akan bergeser ke koefisien yang kecil, yaitu SO3. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya di sini saya buka sesi pertanyaan bagi kelompok 1 ataupun kelompok 2 yang ingin bertanya kepada kelompok 3, dipersilakan ya. Ada? Oh ya, silakan berlian. Proses kontak tersebut menggunakan katalis. Nah, pertanyaannya, apakah katalis dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Baik, terima kasih. Katalis dalam reaksi kesetimbangan tidak mempengaruhi pergeseran secara langsung kesetimbangan, tetapi mempercepat proses tercapainya kesetimbangan. Baik, Ya. terima kasih. Betul sekali, tepuk tangan untuk Melin kelompok 3. Tadi kelompok 1, kelompok 2 nggak ada yang nanya ya, siapa tahu masih ada? Perkenalkan, nama saya Nur Asyabe dari kelompok 2. Apa manfaat H2SO4 atau asam sulfat yang dibuat? Baik, terima kasih. Asam sulfat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu asam sulfat digunakan sebagai larutan elektrolit dalam pembuatan aki atau baterai basah. Selain itu juga asam sulfat dibutuhkan dalam pembuatan deterjen. Asam sulfat juga digunakan bahan baku dalam proses pembuatan pupuk seperti pupuk superfosfat dan amonium sulfat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Melin kelompok 3. Super sekali ya. Ya, sebenarnya manfaat itu banyak sekali ya. Manfaat dari asam sulfat ya. Tadi yang pertama digunakan untuk bikin aki ya. Pernah lihat aki kan? Ya, aki itu kan aki motor atau aki mobil kan diisi cairan dalamnya. Cairannya itu adalah asam sulfat. Di sini sudah vaksin semua ya? Sudah, Pak. Kalau Muhammad Firdaus takut nggak di situ? Tidak, Pak. Tidak. Kita akan membuat kesimpulan ya. Oke, silakan Maludia buat kesimpulan untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Kesimpulannya adalah pergeseran kesetimbangan dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, dan volume atau tekanan. Sedangkan katalis tidak mempengaruhi, hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Sekian dan terima kasih. Kita sudah melewati semua sintak. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengerjakan post test ya dalam bentuk quizzes. Pak Guru akan bagikan linknya di kolom chat. 3, 2, 1, mulai. Oh iya, ini dia ternyata. Oke, kita lihat Messi di urutan pertama, luar biasa. Tepuk tangan untuk Messi. Jadi Ya, Pak. bagi yang bagus nilainya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa seterusnya sampai di ujian semesternya. Selanjutnya yang masih kurang, ya, nilai di bawah 50% ini, ya bisa lebih belajar lebih giat lagi ya nanti supaya bagus nilainya di ujian semesternya ya. Oke, selanjutnya refleksi. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya juga. Adapun kegiatan yang sudah kita lalui bersama, yaitu pertama, mengisi daftar hadir, yang kedua berdoa, yang ketiga mendengarkan tata tertib belajar, yang keempat pretest, yang kelima menyimak tayangan prestasi. Pertemuan selanjutnya, karena ini adalah materi terakhir di semester ini, berarti kita akan jumpa lagi di semester berikutnya. Kalau tidak salah materinya itu adalah tentang asam basa ya, teori asam basa pertama. Menurut Pak Guru, pembelajaran kita hari ini banyak sekali kendalanya ya. Ada hujan, kemudian jaringan juga jelek. Kira-kira ada nggak ide apa gitu supaya
pembelajaran kita ini lebih bagus lagi gitu. Kumpul di tempat yang bagus jaringannya, Pak. Oke ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Yang selanjutnya doa ini akan dipimpin oleh Nur Sabe. Sebelum kita keluar, marilah kita berdoa menurut pelajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah ya, terima kasih ya sudah mau belajar kimia secara daring ya. Sampai jumpa lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.